pimpin doa hari ini. Silakan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Harum Bandung ya. Anak-anak berdiri semua ya. Harum Bandung, kota periangan. Harum Bandung, kota kenang-kenangan. Sudahlah mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Dulu ya, karena selanjutnya kegiatan kita adalah lagu PPK dan salam PPK. Masih ingat? Masih. Lagu yang semangat ya. Lagu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Kedua salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus. Anak, siapa yang pernah membaca dongeng? Ada yang pernah? Pernah atau tidak? Nah, Dongeng apa? Yang kalian tahu dongeng apa? Apa? Ada apa? Si Kancil. Lagi apa? Si Kancil dongeng atau tidak? Lagi apa? Ya? Bawang putih, bawang merah. Nah, itu ya, boleh. Ayo. Roro, Condrang. Ya, banyak sekali ada dongengnya anak-anak. Nah, dongeng itu apakah termasuk harian tulis? Benar? Nah, sebelumnya kalian itu dibedakan menjadi apa? fiksi dan non-fiksi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang fiksi. Yang fiksi itu berarti apa? Tidak nyata. Tidak nyata, ya. Bersifat khayalan. Apa contohnya yang fiksi? Dongeng, ya. Jadi fiksi itu ada dongeng, film juga termasuk fiksi dan komik yang tidak nyata. Nah, berarti kira-kira kita akan belajar tentang apa? Temannya si fiksi itu apa tadi? Non-fiksi. Ya, tentang non-fiksi dan cara menentukan pemikiran dan informasi penting pada bacaan non-fiksi. Baik anak-anak, adapun tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu anak-anak mampu menjelaskan terkait teks non-fiksi dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak bisa menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis pokok pikiran dalam teks bacaan non-fiksi dengan tepat. Yang keempat, anak-anak mampu membuat pokok pikiran setiap paragraf teks bacaan non-fiksi dengan benar. Kemudian yang terakhir, anak-anak mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan teks bacaan non-fiksi dengan percaya diri. Baik anak-anak, sebelum lanjut, karena ini ibu sudah tentukan kelompok sebelumnya ya, ada 3 kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena ada 2 anak yang tidak masuk, jadi ibu harus merubah kelompoknya menjadi 2 kelompok. Jadi karena ini siswanya ada berapa? 10. Berarti setiap kelompok ada berapa? 5. Silakan yang temannya tidak masuk bergabung di kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan duduk bersama kelompok. Sudah bersama kelompok? Nah, selanjutnya ada video. Ada ibu punya 2 video, jadi simaklah video ini baik-baik bersama kelompok, dilakukan dulu sambil dicatat ya informasinya. Silakan disimak baik-baik. Halo teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang teks non-fiksi dari tema 5 Bekal Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Selamat belajar. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Untuk mempermudah dalam memahami bacaan yang panjang, juga dapat dibuat sebuah ringkasan yang berisi pikiran utama dan informasi penting atau pikiran pendukung. Jadi, pada video pertama itu sudah jelas tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Cerita nyata. Cerita nyata yang bersifat fakta. Apa contoh teks non-fiksi? Artikel pokoknya yang memberikan informasi secara
pertanyaan itu berdasarkan tadi apa? 5. Nah, itu sebenarnya W dan H itu adalah bahasa Inggris. Jadi W yang pertama what, yang kedua why, ketiga when, keempat ya, yang kelima adalah who. Kemudian kayaknya itu apa? Hah? Oh, bagaimana ya? Jadi kalau membuat pertanyaan itu berdasarkan pegawai satu hal harus ada apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Kalau yang satu tadi mengapa ya? Sudah jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan LKPD. Nah, Ibu juga sudah memberikan suatu bacaan. Jadi, yang pertama apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Mengisi Identitas. ya, jangan sampai lupa. Baca dulu petunjuk kerjanya. Apa yang harus dilakukan supaya tahu harus membaca petunjuk karena di sana sudah disediakan petunjuk. Coba dihitung dulu. Ada berapa paragraf? 5. Ada 5. Sedangkan anggota kelompoknya ada berapa? 5. Nah, berarti pas ya. Silakan setiap anak mencari satu pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Dibaca dulu, jangan langsung menulis. Ya, dibaca. Paragraf kedua dibaca dulu, jangan menulis. Nanti salah. Ya, yang ketiga siapa? Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Kelompok Anda sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah juga? Siapa yang mau tampil pertama? Ya, kelompok 1 silakan. Maju semuanya ya. Silakan. Teman-teman, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Paragraf yang pertama adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan membuat cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan itu makhluk hidup. Paragraf ketiga adalah bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Ya, lanjut. Paragraf 4, ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Paragraf 5 adalah ekosistem darat, contohnya ekosistem dan hujan tropis, sabana, padang, rumput, gurun, taiga, dan tundra. Terus, kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua adalah mempertahankan. Pertama, apa yang disebut dengan biotik. Apa yang disebut dengan biotik? Terus, Kedua, bagaimana cahaya matahari dapat menghangatkan udara dan air. bagaimana cahaya matahari dapat menghangatkan udara dan air? Terus, Yang ketiga, mengapa lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. ya, lanjut. Yang keempat adalah apakah matahari juga membantu tumbuhan membuat panas? Yang kelima adalah apakah makhluk hidup dapat dapat hidup di sebuah lingkungan di sebuah ekosistem. Sudah? Nah, yang kedua bagaimana? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, ada gimana? Sudah baik? Ya, coba. Ada kegiatan kedua yang membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya sudah menggunakan MBW 1 Bang. Kemudian penggunaan kalimat tanya juga sudah bagus ya. Silakan boleh itu beri tepuk tangan di kelompok 1. Baik anak-anak, selanjutnya akan ada tes evaluasi. Sebelumnya mari kita punya sebuah tepuk ini namanya tepuk pagi, siang, malam. Kalau tepuk pagi anak-anak cukup tepuknya 1 kali. Kalau tepuk siang, kalau tepuk malam, kenapa kalau malam tepuknya hanya setengah waktu tidur? Ya, jadi kalau malam ini kita tidak boleh tidak boleh ribut, tidak boleh berisik. Jadi setengahnya tidak tepuk. Nah, mari kita mulai semuanya berdiri ya, biar semangat.
Biar kalian fokus kembali. Pagi, 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 siang, pagi, siang, pagi, malam. Nah, si Bagas belum fokus ini. Kita ulang lagi supaya semuanya anak-anak fokusnya. Malam. Nah, pagi, siang, malam. Bagus ya. Berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan tes evaluasi? Sudah. Nah, kalau begitu anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya dulu ya. Nah, ini ada 5 soal. Kalian baca dengan baik. Sebelumnya ingat dikerjakan tulis identitasnya. Jangan sampai lupa. Baca soalnya dengan baik, kemudian silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Tinggal 1 menit lagi. Sudah? Sudah. Silakan Karma. Kita sama. Ya, terima kasih. Anak-anak, nah sudah, kalian telah melakukan soal evaluasi. Nanti dari sini Ibu akan mengetahui sejauh mana sih sebenarnya pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini ya. Kemudian hari tadi kita telah belajar tentang apa saja. Siapa yang bisa angkat tangannya? Siapa yang ingat? Tentang fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi dan non-fiksi, lebih tepatnya non-fiksi ya. Apalagi siapa lagi yang tahu? Apa itu teks non-fiksi? Coba sampaikan. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, yuk. Teks non-fiksi adalah kisah nyata atau fakta. Ya, boleh. Bagaimana langkah-langkah untuk menemukan pokok pikiran? Nah, siapa yang tahu? Intan? Ceritanya panjang. Ya, boleh. Kalau ceritanya panjang, boleh dibaca secara berulang ya. Apalagi yang kita pelajari hari ini tentang cara mencari atau menemukan informasi penting, pokok pikiran terkait tentang teks bacaan non-fiksi ya. Nah, kemudian yang paling suka saat kegiatan pembelajaran kita yang mana? Intan katanya suka membuat pertanyaan. Yang lain? Menemukan informasi penting. Banyak sekali ada kegiatannya yang menarik. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, seperti biasa kita menyanyikan